Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan saya muliakan para wali santri dan anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, yang insya Allah semuanya akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin aglik hatta la yatasawwad. Khalas. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini saya hanya ingin mengutarakan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nashkurullaha ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pertolongannya, atas karunia-Nya, atas tuntunannya. Kita sudah menyelesaikan wisuda anak-anak kita pada hari ini 25 Februari 2024 yang menjadi wisuda hufat yang ke-10. Dan juga saat ini kita akan insya Allah memasuki bulan suci Ramadan. Maka kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Khalifah bersama keluarga besarnya dan juga para masyaikh mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang telah mempercayakan pendidikan anaknya di Pondok Pesantren Al-Khalifah. Pondok pesantren ini berjalan atas pertolongan Allah. Pondok pesantren ini istiqomah atas pertolongan Allah. Dan juga atas karunia Allah mengirim bapak-bapak, ibu-ibu yang mempercayakan anaknya untuk belajar Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Khalifah. Maka sekali lagi saya ucapkan jazakumullah. Pondok ini besar juga berkat asbab bapak-bapak dan ibu-ibu. Asbab doa bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehingga alhamdulillah tahaddus bi nikmatillah. Semua orang-orang yang datang, tamu-tamu undangan, alhamdulillah sangat terkesan, sangat senang. Bahkan tadi ketika selesai acara, ada salah seorang tamu yang ingin menyerahkan pondok pesantrennya di bawah Pondok Pesantren Al-Khalifah. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia lemah. Kita manusia tidak punya kekuatan apapun. La haula wa la quwata illa billah. Allah tidak memandang hasil. Tapi yang dipandang oleh Allah, kamu sungguh-sungguh atau main-main. Kamu serius atau tidak.
Kamu ikhlas atau riya? Itu yang dipandang oleh Allah. Maka saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk bergandeng tangan. Sama-sama berdoa. Supaya niat besar kita, tujuan utama kita, apa itu? Mengirim anak-anak kita ke surga. Tujuan besar kita, tujuan utama kita, berkumpul dengan keluarga di dalam surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan imannya itu diikuti oleh keturunan-keturunannya, mereka ini semua akan Allah kumpulkan di dalam surga. Kenapa Allah berikan karunia besar itu? Kenapa Allah sempurnakan kenikmatan surga dengan mengumpulkan seluruh ahli keluarga di dalam surga? Karena Allah tahu penghuni surga itu pasti akan ada rasa gelisah di dalam hatinya. Pasti akan ada rasa sedih di dalam hatinya. Ketika dia mencari-cari, mana anakku, mana ibuku, mana ayahku, mana saudaraku. Alangkah sedihnya hati seorang ibu. Alangkah sedihnya hati seorang anak ketika dia melihat orang yang paling dicintainya berada di dalam neraka. Allah tidak ingin kesedihan itu terjadi pada penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu fasilitas. Satu fasilitas. Ya, fasilitasnya apa? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang berdekatan dengan surga keluarga kita. Seperti kita menginap di hotel, kita tidak mau anak-anak kita jauh kamarnya dengan kita. Maka pihak hotel menyediakan connecting room. 2 kamar yang bersambung. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Allah tidak ingin kita gelisah. Maka Allah berikan fasilitas khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia menjaga imannya untuk keturunan-keturunannya. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Ini yang kita mau. Ini yang kita inginkan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu harus paham. Ini surga. Bukan villa di puncak. Bukan hotel di kota. Surga. Apa itu surga? Mala ainun ra'at. Gak bisa dilihat oleh mata telanjang. Gak mampu. Mata kita ini gak pernah menyaksikan keindahan seperti itu. Wala ainun, wala udhunun sami'at. Telinga kita ini gak mampu mendengar keindahan seperti itu. Gak mampu. Wala khatara ala qalbil basar. Dan surga itu gak bisa dihayalkan. Gak bisa. Manusia-manusia yang hebat hayalannya, yang pinter menghayal. Andaikan dia habis-habisan menghayal bagaimana indahnya surga, cantiknya surga, bersihnya surga, wanginya surga, luasnya surga. Nanti ketika dia itu betul-betul masuk surga yang aslinya, apa-apa yang dihayalkan itu enggak ada apa-apanya. Itulah maksud wala khatara ala qalbil bashar.
Nggak bisa dibayangkan, itu nggak bisa. Ini kenikmatan besar yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bayangkan surga itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, sesuatu yang murah. Jangan. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang faham. Faham atas apa? Faham atas mahalnya surga. Faham atas kekal abadinya surga. Nanti di akhirat manusia itu akan dikumpulkan setelah mereka menjadi penghuni surga, setelah mereka menjadi penghuni neraka, setelah dirasakan nikmatnya surga, setelah dirasakan sengsaranya neraka, mereka ini dipanggil lagi oleh Allah. Ya ahlal jannah ukhruju minal jannah. Wahai penghuni surga, keluar kau dari surga. Wahai penghuni neraka, keluar kamu dari neraka. Berkumpul mereka di satu padang yang luas. Waji'a bil maut, dan saat itu didatangkan kematian di depan mereka. Kematian ala suratil kabsyil akran, kematian yang berbentuk kambing gibas bertanduk. Kematian itu disembelih, fadhubiha, disembelihlah kambing kematian itu. Maka saat itu dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah la mauta ba'dal yaum irji'u ilal jannah. Wahai sekalian penghuni surga, mulai detik ini tidak ada lagi yang namanya kematian selama-lamanya. Kembali kamu ke surga, nikmatilah semua kenikmatan surga tanpa ada kematian selama-lamanya. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Kita disuruh menikmati kenikmatan surga tanpa batas. Tanpa batas. Selama-lamanya tidak ada lagi kematian. Dan kita nggak pernah dilarang. Sudah cukup. Nggak ada. Tidak pernah dilarang. Dan kenikmatan surga itu stoknya tidak pernah habis. Dan orang yang menikmati itu tidak bosan. Kita sekarang makan nasi satu piring, mau nambah, sudah ingat omongan dokter. Jangan banyak-banyak makan, nanti gulanya naik. Jangan banyak-banyak makan, nanti kolesterol naik. Jangan banyak makan, nanti darah tinggi. Takut. Kenapa? Karena dunia bukan tempat memuaskan nafsu. Maka kita tidak akan pernah bisa puas di dunia ini. Tapi orang di dalam surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'aun. Di dalam surga apa yang memuaskan nafsu kamu, apa yang kau inginkan, apa yang kau minta, semuanya lengkap ada. Stoknya tidak pernah habis. La maqtu'atin wala mamnu'ah. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak pernah kamu diputus. Kenikmatan itu gak akan pernah putus. Ada terus stoknya. Wala mamnu'ah, dan kamu gak dilarang. Tidak pernah dilarang. Waktunya sudah habis. Gak ada cerita. Terus. Nah, coba. Ini saya sengaja ajak bicara sedikit mengenai surga, supaya bapak-bapak, ibu-ibu faham. Supaya kita dan saya semua faham bahwa surga itu luar biasa. Bukan main-main. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini sedang berjalan menuju ke surga. Buktinya apa? Buktinya bapak-bapak, ibu-ibu menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Itu tandanya. Tandanya orang yakin. Kalau dia tidak yakin gak mau. Ngapain mondokin anak? Ngapain anak kita dibikin susah-susah di pesantren? Kasihan anak satu-satunya. Nanti gudikan di pesantren, gatal-gatal, sakit, ini itu. Siapa yang ngurus? Makannya gak enak, mandinya ngantri.
Tapi ketika kita yakin janji-janji Allah, seperti yang saya sampaikan pagi tadi, bahwa orang tua yang punya anak hafiz Quran, Masya Allah, apa yang Allah berikan kepadanya? Dikasih villa di puncak, dikasih hotel di Sudirman, dikasih mobil mewah, atau dikasih apa? Dikasih surga. Di surga ada apa? Ada segalanya. Yang perlu sekarang yakin. Yakin atau tidak? Kalau kita yakin, hati kita akan tegar. Kalau kita yakin, hati kita akan tegar. Apapun tantangannya kita tabrak. Karena kita yakin. Tapi kalau kita tidak yakin, nah udah. Lemah. Kenapa? Karena tidak yakin. Ada seorang wanita yang menghafal Quran, menghafal Al-Quran. Tinggal 2 juz. Tinggal 2 juz selesai. Ada datang orang pakai mobil berwarna merah. Melamar anak itu. Si bapak gak kuat lihat mobil warna merah. Ditolak sayang, diterima. Tanggung hafalannya masih 2 juz. Disitulah ujian orang tua. Disitulah ujian orang tua. Apakah dia betul-betul yakin, mantap, supaya anaknya selesai hafalan Al-Quran, baru mikir yang lain, ataukah akan berhenti di tengah jalan? Gara-gara terkesan dengan dunia. Gara-gara tertarik dengan ini dan itu. Maka keputusan itu yang kita perlukan. Keputusan itu yang penting kita ambil saat itu. Mana yang kita pilih? Inilah maksud ayat tadi. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah surga, kehidupan akhirat yang aku peruntukkan bagi orang-orang yang faham atas kehidupan dunia. Bapak Ibu, saya ajak untuk yakin bahwa ahli Al-Quran itu hebat. Ahli Al-Quran itu besar. Ahli Al-Quran itu kaya. Ahli Al-Quran itu mulia. Kalau kita sendiri tidak yakin, bagaimana Allah wujudkan untuk anak kita? Kita sendiri orang tuanya nggak yakin. Bagaimana anak kita akan selesai? Bagaimana anak kita akan hebat? Maka peran orang tua sangat dan amat penting sekali. Orang tua harus mantap. Makanya saya kalau sedang tes santri baru, calon santri baru, kalau bagi saya itu yang penting orang tuanya. Orang tuanya saya tanya, Ibu, Bapak yakin nggak dengan Al-Quran? Oh, saya yakin Pak Kiai. Apa hadiahnya kalau anak Bapak Ibu sampai jadi hafiz Quran? Saya pernah dengar Pak Kiai, kalau anaknya hafiz Quran, orang tuanya dapat mahkota di surga. Mahkota itu harganya berapa ya Bu? Mahal Pak Kiai. Mahalnya berapa kira-kira? Enggak bisa dinilai. Ah, bagus. Jadi kalau mahal itu bagaimana cara mencarinya? Harus sungguh-sungguh. Harus mantap hatinya. Karena setan tidak suka. Setan berusaha menggagalkan anak-anak kita, jangan sampai dia selesai hafal Al-Quran. Itu kerja utama setan. Karena hafiz Al-Quran akan mengajak orang-orang sampai ke surga. Setan mengajak orang-orang sampai ke neraka. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, yang insya Allah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khair. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya, atas kepeduliannya, atas kekeluargaannya, sehingga acara wisuda tahunan ini terlaksana dengan baik. Masya Allah, saya lihat
dan saya dengar dari istri dan dari para guru, partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu dalam musyawarah, alhamdulillah bagus. Kepedulian atas acara ini, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan sarana bagi pejuang Islam, dia dianggap telah berjuang yang sama. Tidak saya panjang lebarkan, kesempatan sore hari ini sengaja saya kumpulkan Bapak Ibu wali santri di tempat yang mulia ini cuma satu tujuannya. Saya ingin berterima kasih. Saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah dengan syukur yang tidak terhingga. Karena kita adalah satu keluarga. Kita adalah satu jasad. Masalul mu'min fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu adwun tada'a sairul jasad bisyahri wal humma. Kita adalah satu tubuh, satu jasad, satu badan yang insya Allah kita saling topang menopang, bantu membantu, sehingga terwujud niat-niat besar kita. Niat yang paling besar mengirim anak-anak kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi. Tadi siang saya juga mendengar cerita salah seorang wali santri di tempat makan sini. Dia bercerita, Masya Allah Pak Kiai, anak saya mengajukan kepada saya untuk sekolah umum. Setelah selesai SMP mengajukan sekolah umum. Saya sangka aman-aman saja. Ternyata Pak Kiai, ya Allah, berat, bahaya, menakutkan. Alhamdulillah kalau kita masih dikasih sadar sama Allah. Bukan saya katakan sekolah umum itu buruk, bukan. Tetapi suasana dan keadaan di luar itu berbahaya. Siapa yang menjaga anak-anak kita 24 jam? Apakah bapak-bapak bisa ngawasin anak-anaknya 24 jam? Apakah ibu-ibu sanggup mengawasin anak-anaknya 24 jam? Mau pakai CCTV, mau pakai apa? Kalau di pesantren minimal ada guru-guru di situ, ada ustadz-ustadz di situ, dibentengin dengan tembok, ada amalan harian, sholatnya berjamaah, ada zikir pagi petang, ada sholat-sholat sunnah, ada ngaji, ada sekolah, ada mudzakarah, ada nasihat-nasihat dari kiai mengenai adab dan akhlak. Itu benteng buat anak-anak kita. Siapa yang yakin anak-anak kita akan selamat dengan suasana yang begitu buruk saat ini? Jangankan anak-anak kita yang masih SD, masih SMP, masih SMA. Saat ini karena gentingnya suasana, sehingga orang-orang yang berpendidikan tinggi pun menjadi orang gila. Pendidikannya tinggi, luar biasa, titelnya berderet. Tapi seakan-akan bodoh. Apa yang dilakukan tidak masuk akal. Mengejutkan, mengagetkan. Kita kaget, loh ini kan orang pinter, kok jadi begini? Inilah akhir zaman. Inilah akhir zaman, jangan kaget. Nabi SAW sudah bersabda sekian tahun yang lalu bahwa nanti di akhir zaman orang-orang pinter akan jadi bodoh. Fasatakuna yauma idzin al-halimul hairan. Itu belakang daripada hadis.
Setelah Hudzaifah radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, yas'aluna an-nasa 'anil khairi, fasa'altu 'anil syarri, makhafatan an yudrikani dzalika ya Rasulullah." Ini Hudzaifah radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi hadis yang panjang. Saya potong saja karena hadisnya panjang. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, orang-orang bertanya mengenai kebaikan kepadamu, tapi saya mau tanya tentang keburukan ya Rasulullah." Kenapa? Makhafatan ayudrikani dzalika ya Rasulullah. Aku takut keburukan itu menimpa kami. Jadi aku mau tanya yang buruk-buruk sama engkau ya Rasulullah. Maka dia cerita panjang. Dijawab oleh Nabi, tanya lagi, dijawab oleh Nabi, tanya lagi, dijawab oleh Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, nanti di akhir zaman orang-orang pintar jadi bodoh. Sebabnya apa? Karena fitnah akhir zaman yang begitu berbahaya. Kalau kita sadar, kalau kita jadi orang yang betul-betul beriman, kita harus takut. Jangan kita ini sok nekat. Jangan kita sok nekat, sok jadi pemberani. Jangan, bahaya. Kita harus punya rasa takut. Kita harus khawatir. Kita harus takut, kita harus khawatir tentang keadaan anak kita. Karena kita saat ini berada di fitnah akhir zaman. Maka insya Allah, keputusan yang tepat bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren, insya Allah itu keputusan yang benar. Insya Allah itu keputusan yang tidak salah. Dan jangan ragu, harus mantap. Karena mantapnya hati itu tanda syukur kita kepada Allah. Kita memasukkan anak ke pondok itu karena dikaruniai hadiah oleh Allah. Karena dikasih rahmat oleh Allah, dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Sehingga kita mau memasukkan anak kita ke pondok. Kalau kita nggak dibimbing sama Allah, nggak mau. Maka wujud kita bersyukur atas karunia Allah. Mantapkan hati kita. Maka Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, nikmat itu akan aku tambah. 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 Terus seperti itu ditambah oleh Allah. Kenapa? Karena kita tergolong orang yang bersyukur atas nikmat. Kok kita harus bersyukur? Harus bersyukur dong. Karena Allah mudahkan kita mengirim anak kita ke pesantren. Berapa banyak hari ini anaknya disuruh mondok, gak mau. Berapa banyak hari ini anaknya melawan orang tua. Anaknya marah sama orang tua. Anaknya hasad dengan orang tua. Anaknya membunuh orang tua. Tapi anak kita mau jadi santri. Anak kita mau pengaji Al-Quran. Anak kita mau sabar di dalam pesantren. Ini hadiah buat orang tua. Kalau orang tua tidak bersyukur, bahaya ancaman Allah. Apa? Dilanjutkan ayat itu. Inna adzabi lasyadid. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur atas nikmat Allah, ketahuilah azabku sangat pedih. Jangan sampai kita tergolong orang yang tidak bersyukur. Maka dikatakan qayyidu an-ni'am. Ikatlah nikmat-nikmat yang pernah kau dapatkan dari Allah itu, ikat yang kencang supaya tidak pergi dari kamu. Wa kaifa nuqayyiduha? Bagaimana cara kita mengikat nikmat supaya tidak hilang dari kita? Alaikum bisyukur. Hendaklah kamu syukuri nikmat itu. Nikmat itu disyukuri, maka dia akan kekal bersama kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Anak kita mau berada di pesantren, ikhlas berada di pesantren. Ini karunia besar yang harus kita syukuri. Maka kita tinggal buat keputusan. Kalau ada masalah-masalah sedikit, wajar. Wong setan kan menggoda dia. Setan kan gak suka kalau dia sukses. Setan kan gak mau dia selesai menghafal Al-Quran. Setan gak mau dia di pondok. Setan gak mau dia ngaji. Setan gak mau dia sholat tepat waktu. Setan gak mau dia berzikir. Setan gak mau dia berakhlak mulia. Gak mau. Setan maunya dia ada di perempatan jalan, di mal-mal, di tempat-tempat maksiat, pacaran, naik motor-motor, ya, hura-hura. Itu maunya setan.
Maka setan menggoda dengan godaan ini, godaan itu, godaan ini, godaan itu. Orang tua harus mantap, orang tua harus tegar, orang tua harus ikhlas. Karena inilah jalan ke surga. Insya Allah. Allah berkahi keputusan kita semua. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Cuaca sudah mendung. Mungkin tidak perlu saya panjang lebarkan. Sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kerjasamanya, fikirnya, risalnya, kepeduliannya sehingga Pondok Pesantren Al Khalifah ini alhamdulillah semakin baik dan semakin menghasilkan para hufat Al-Quran yang insya Allah kita harapkan mereka akan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Alafu minkum, jazakumullah khairan katsira, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh wali santri yang ingin berfoto dengan kiai dan masyayikh silakan naik ke mimbar. Masya Allah. Santri boleh diambil ini kursinya, diturunkan. Boleh wali santri yang mau berfoto dipersilakan untuk kenang-kenangan. Insya Allah.
Ayo ustazah yang mau foto segera. Ustazah